Aku dong nanya dong, kalau kayak apa sekarang gitu sebenarnya di situasi di posisi sekarang gitu sebenarnya situasinya sedang seperti apa gitu. Kalau Richard melihat film gitu, melihat film itu sebagai sebagai apa gitu. Tapi saya justru orang yang percaya kita itu punya stok cerita bagus yang banyak banget gitu. Maksudnya banyak banget itu bisa cerita asli gitu, bisa dari orang lain, bisa novel gitu, bisa apapun gitu. Saya orang yang justru percaya kita kita itu sekarang punya stok cerita yang banyak gitu. Jadi saya malah justru jarang banget tuh punya punya pemikiran, wah saya harus membuat ini gitu. Kalau kalau nulis gitu di sela-sela waktu nulis saya punya beberapa apa ya tabungan cerita gitu ada gitu tapi juga bukan tidak pernah gitu rasanya kayak ini harus bikin film gitu mungkin mungkin perasaan seperti itu justru eh, ada saat saya jadi produser sih gitu maksudnya ada beberapa yang wah saya harus produserin ini wah saya pengen Iya, nih gitu. kamu kampion banget ya. Semua film yang kamu produserin itu ke International Film Festival. Hebat, hebat ya. Hah? Enggak lah mungkin malah Sangat justru ingin. mungkin Gila. enggak awalnya mungkin karena memang saya suka gitu dari dulu kan memang berkomunitas kan dan komunitas film itu saya malah justru nggak pernah gitu kepikiran untuk wah saya menyutradarai saya harus jadi sutradara itu tuh malah sebenarnya dulu nggak pernah ada pikiran itu pada saat saya bergabung membentuk apa bersama teman-teman bikin komunitas film itu memang memang pikiran saya apa ya dulu kan nggak ngerti kan producing itu apa memproduser itu apa tapi pemikirannya lebih ke oh saya membantu teman-teman di komunitas ini untuk merealisasikan idenya, untuk merealisasikan filmnya gitu. Itu yang menurut akhirnya sekarang oh ternyata itu memang producing gitu. Jadi memang basicnya saya seneng terus banyak sutradara-sutradara juga Tapi sekarang gitu yang konsistensi dari produksi di tangan kau itu bagus-bagus semuanya. ya mungkin malah itu. Maksudnya kalau kayak ambisi gitu, justru sebagai produser saya punya itu. Maksudnya kayak wah ada cerita bagus, ini waduh yuk gimana ini caranya jadi film gitu. Tapi sebagai sutradara sebenarnya saya malah justru cukup 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 rileks gitu, cukup santai nyikapi cerita gitu. Mungkin seperti itu. Kalau film yang wah saya harus bikin film ini gitu. Maksudnya kalau kayak maksudnya ini kayak film terakhir saya gitu. Itu eh, enggak juga sih, enggak ada sih. Enggak Kalau ada sih. momen yang kau merasa, oh ini mungkin ini terakhir film terakhir saya ini, ada nggak? Dulu justru pas saya bikin yang tadi Ko Richard sempat mention yang Rumah dan Musim Hujan Iya. itu kan saya tulis sebenarnya untuk film pertama gitu. Jadi dulu ada perasaan seperti itu. Ini film harus jadi gitu. Nah, pada saat saya menulis film itu, terus kemudian saya malah harus menjudarai Garuda Dadaku, terus lanjut Sang Penari gitu. Nah, itu tuh perasaan itu selalu semakin semakin mengganggu gitu. Waduh, ini yang harusnya jadi film pertamaku aja kok malah belum ada tanda-tanda terrealisasi gitu. Jadi itu cukup cukup waktu itu cukup mengganggu gitu. Cuman rasanya setelah itu saya cukup cukup santai sih gitu. Kalau nyikapi sebuah cerita gitu. Oh, Ada momen-momen yang seperti kayak Ewan merasa wah ini kalau hanya satu film yang saya bisa buat, saya mau buatnya seperti ini. Jadilah Babi Buta. Terus kemudian film itu keliling kemana-mana. Terus Riri Reza pernah satu kali kasih tahu saya setelah dia habis proses pasca produksi Laskar Pelangi, dia bilang, Cat, ini film terakhir saya. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tahu-tahu ya film itu meledak sampai hari ini dia masih syuting. Film itu meledak dan itu saya masih ingat itu. Dan kita lagi mau makan sama Philip Chia waktu itu di Tamrin sana gitu. Dan dia bilang aku udah nggak tahu mau apa lagi, this is it apa gitu, meledak. Ya, Dan
Saya pikir momen-momen itu Ya, ini ya, yang penting justru sebenarnya ya, momen energi-energi seperti itu gitu. yang turn back gitu ya, bukan Ya, bukan malah berhenti, turn back gitu. ya, Saya pikir itu ya. ya, Dan ya. saya tidak merasa ada momen itu. Bagi saya apapun itu saya tetap akan membuat film karena saya pikir film-film yang saya buat bisa dari budget yang sangat sedikit tapi dengan gagasan yang saya ingin teruskan atau bahkan untuk komersil dan lain bisa juga dengan budget yang nggak mahal-mahal. Saya nggak tertarik bahwa itu film itu harus budget besar-besar ya. Saya sudah melihat banyak film yang dibuat dengan budget kecil ya, kayak filmnya Ang Jin Nun gitu ya, Camilla Dini dan Mauli masih lumayan lebih besar saya pikir ya. Iya, Dan lain-lain itu kualitasnya Mas Garing ya. iya. Dan Ya, saya tapi pikir memang sekarang budget deh. ya sekarang dibanding perasaan kayak aduh ini kayak film terakhir saya deh gitu. Rasanya saya justru pertanyaan terbesar saya atau harapan terbesar saya lebih ke aduh semoga teman-teman ini sutradara-sutradara ini tuh bahkan termasuk saya gitu. Semoga benar-benar bisa membuat film dan produktif membuat film sampai 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 selama mungkin, sampai setua mungkin gitu. Maksudnya sampai seumur hidup gitu. Bukan yang usia 50 pensiun terus kemudian harapannya seperti itu karena saya kan senang banget ya tentang apa ya tentang ya bahwa film Indonesia itu seharusnya memang memang beragam gitu perspektifnya gitu cara bertuturnya dan Iya. ada bayangin ada 3 generasi di sebuah industri yang sama itu menyenangkan sekali. Maksudnya ada generasi baru yang baru bikin film pertama, ada generasi yang memang sudah established sebagai sutradara dan ada sutradara yang nantinya banyak sekali dan sudah sangat veteran gitu misalnya gitu. Jadi kalau sekarang kan rasanya memang hampir semuanya perspektifnya itu eh, anak muda gitu. Nah rasanya begitu ini semua pembuat film atau semua sekarang bukan hanya sutradara lah gitu masih bisa gitu maksudnya profesi kita ini masih bisa sampai selama mungkin itu pasti akan muncul film-film yang juga Iya. tidak beda lagi gitu. Saya pikir mereka yang selalu kemudian merasa oh ya ini mungkin titik terakhir ya saya nggak tahu gimana lagi bikin apa gitu-gitu. Saya pikir mereka itu tentunya orang-orang yang saya pikir sedikit agak manja juga ya bahwa membuat satu proyek seakan-akan dibutuhkan sekian budget dan apa dia nggak memikirkan berapa yang bisa dikumpulkan. Bagaimana kita jadikan apa yang bisa dikumpulkan itu sebuah karya, saya pikir ya. Karena tidak semua orang itu ataupun semua cerita itu menuntut budget yang besar sekali. Di sisi lain, kita juga udah pernah melihat bagaimana seorang sutradara bisa habisin berapa puluh miliar segala macam. Hasil filmnya juga nggak hebat-hebat gimana kok. Jadi, Ya, ya, saya ya, pikir ada dua ekstrim ini ya, yang kita bisa melihatnya. ya. Ya. Cuman memang film ini kan sebenarnya benar-benar kolaboratif sekali gitu ya dan visinya maksudnya kenapa film itu dibuat juga sebenarnya alasannya sangat sangat banyak gitu dan masing-masing film dan yang lain itu memang sangat berbeda gitu. Jadi memang Ya. tapi memang uh, ya kalau industrinya mau jalan ya memang kayaknya memang harus seperti itu sih. Maksudnya ada yang memang film-film kecil gitu terus dibuat gitu. Tapi kita juga butuh gitu film-film Oh yang iya, memang ya iya. Saya pikir hmm, alur industri, alur independen, alur eksperimental, semuanya mesti ada jalannya ya. Dan saya ya pikir semakin semarak orang ikut di dalam pembuatan film ataupun terlibat di dalam dunia film, kita akan lebih kaya dan dan ya dan, dan kekayaan itu bagus sekali karena kita tidak hmm, melulu melihat film itu seakan-akan dari mainstream itu seperti apa
dan mesti seperti Iya. apa. Tapi ada alternatif route-nya, dan di ujung-ujung ini nanti semua ini akan saling terpadu, saling berhibrida, dan sehingga kita akan punya kekayaan gitu. Yang kurang Iya. sekarang itu saya pikir agak terpisah gitu antara Hmm. yang komersial dan yang art, indie dan lain, yang kecil-kecil, anak-anak yang baru bikin short dan lain segala macam. Ini mesti ada satu kayak naungan di mana itu berinteraksi dan saling berbagi koneksi atau bantuan dan lain sebagainya, itu baru bisa kaya. Kalau kita masing-masing di compartmentalize di satu tempat, nggak mungkin itu ekosistem kita itu akan maju, enggak. Iya, Semua karena film ya director dianggap nanti film director produser komersial sebagai tidak laku, bosial. ya ada beberapa perspektif yang mungkin ini juga penting gitu untuk teman-teman yang sedang dalam proses gitu ingin menjadi pembuat film atau sutradara gitu. Jadi kadang ada beberapa pertanyaan yang misalnya ke saya gitu. Kenapa sih Mas Ivan membuat film yang yang melawan arus gitu? Menurut saya justru saya nggak pernah merasa melawan arus gitu. Maksudnya Iya, mau iya benar, komersial, mau benar. film yang independen, mau art house, Iya, itu tuh sebenarnya kita berada di arus apa arah arusnya itu sama, cuman benar, benar. bedanya memang ini di semua industri itu memang harus ada arus utama gitu. Iya, Dan iya, arusnya ke arah yang dan kita iya, pun yang iya, membuat film tidak di arus utama, iya, kita itu sadar banget ada di arus yang kecil, arus pinggiran, tapi kita tidak melawan arus gitu, tapi kita beriringan bersamaan gitu. Tapi iya, ada beberapa yang memang semangatnya sudah melawannya dengan memang kita harus melawan. Kita nggak melawan, kita tuh semuanya sama, semua bareng. Cuman memang bentuk iya, pilihan artistik, bentuk pilihan kreatifnya iya, beda, bentuk pilihan distribusinya iya, beda. Ya itu iya, wajar gitu. Atau juga ada iya, pertanyaan kayak kapan ya film-film yang independen ini atau yang art house itu bisa bisa dapat tempat yang utama gitu. Ya memang tidak akan pernah gitu di semua dari di dulu tidak. ya dan memang itu tuh industri itu memang membutuhkan film-film mainstream gitu karena dari situlah penonton itu datang gitu ke bioskop, Iya benar, dari situlah gitu uang berputar gitu. Tapi iya, jangan sampai berharap terus kemudian film-film kecil ini tuh justru menguasai industrinya, karena wah industri nggak akan jalan dan nggak akan pernah terjadi sih gitu. iya, Itu sih iya, yang kadang-kadang apa mindsetnya temen-temen yang ya mungkin seneng gitu ya lihat film-film alternatif gitu atau art house gitu terus semangatnya ngelawan gitu, semangatnya padahal sebenarnya nggak ada yang perlu dilawan gitu. aku setuju banget. Saya pikir kesalahan pengertian mereka itu adalah melawan. Padahal itu kan bawaan calling atau keinginan untuk bereksplorasi ke bidang-bidang yang dia mau coba gitu kan. Jadi Iya, kalau iya, umpamanya dia ingin membuat film komersial, ya bisa aja film art yang paling susah juga dia explore kok. iya, Mungkin dia itu nggak kan mau, pilihan aja mungkin dia nggak gitu. mau, atau dia nggak Iya, terdorong untuk gitu ya. Tapi iya, ketika seseorang itu mau ke art ataupun mau ke komersial segala macam, dia nggak boleh kayak separuh-separuh dan kayak gitu caranya. Dan saya pikir iya, ketika apa ya memajukan mengajukan diri itu misalkan karya melawan segala macam itu jadul banget ya. iya, Nggak ada radikalisasi di dalam berkarya, dan kita juga tahu bahwa ada alur utama mainstream itu selalu ada di mana saja, di bidang apa saja, dan ada di sudut lain yang disebut indie dan lain segala macam. Itulah di cutting edge dari mainstream yang nanti mainstream bisa pinjam juga gitu loh. iya, iya, Eksplorasi itu, dan itu saling simbiosis, itu akan iya, berjalan terus. iya, itu Cuman, cuman cuman iya, kita jangan sampai corong untuk mereka yang mau coba apa-apa, itu nggak ada. Dan saya pikir dengan banyak platform sekarang dan banyak saya dengar juga ada yang udah mau bangkrut OTT platformnya. Uh, uh, Kesempatan untuk karya-karya itu bisa ditayangkan dan dipertahankan di platform akan jauh lebih lama dan akan iya, punya peluang untuk iya. karya.
dan mestinya bisa demikian gitu loh. Aku dong nanya dong, kalau kayak apa sekarang gitu sebenarnya di posisi sekarang gitu sebenarnya situasinya sedang seperti apa gitu. Kalau Richard melihat film gitu, melihat film itu sebagai apa gitu. Kan mungkin ya setelah 5 film gitu dan bentuknya juga sangat konsisten gitu, apalagi juga sangat aktif di wilayah-wilayah sastra, literasi gitu. Nah sekarang tuh sebenarnya eh, eh, lagi dalam proses yang seperti apa gitu, Ko Saya Richard? melihat ke depan kesempatan untuk mereka operator platform ya, karena ketika tiba-tiba manusia itu jadi tidak begitu bersosial dan takut keluar rumah dan lebih banyak hal-hal yang akan dilakukan di rumah segala macam, platform-platform itu akan tiba-tiba akan ini ya search gitu ya, menanjak. Hmm. Dan saya Hmm. pikir ke depan itu ya uh, banyak sekali peluang-peluang untuk sutradara ataupun orang-orang yang punya spesialisasi tertentu gitu ya. Yang paling takut itu saya pikir untuk kreator seperti kita itu adalah ketika itu orang kalau identify kamu dan dia nggak tahu kamu tipe kreator yang seperti apa, itu paling bahaya. Hmm. Iya kan? Hmm. Ada Ya. kreator tertentu itu dari jauh-jauh kita lihat, kita udah tahu dia ini suka yang kayak gini-gini gitu ya, bukan labeling ya maksud saya, tapi Hmm. lebih kayak paling tidak kamu itu identify dengan apa gitu kan. Ya. Ya. Dan Ya. saya pikir ke depan ya nanti masing-masing itu akan dikenal dari cara berpikir dia, cara dia eksplorasi karya dan lain sebagainya. Dan produksi-produksi akan dilakukan tidak lagi oleh beberapa operator ini dan itu ya. Mungkin mereka juga nanti ada semacam konsorsium yang tanpa meeting tapi lewat sebuah konsorsium terjamin di mana investor masuk bisa anonymous dan lain sebagainya, bagian dia kayak beli saham gitu loh, Hmm. produksi itu ya, saham, dan ini produk atau perusahaannya adalah karya gitu. Dan kemudian distribusi film akan jauh lebih ini ya, lewat digital dan lain sebagainya gitu loh. Hmm. Dan Itu akan itu bagus. kayaknya akan berpengaruh ke karya-karya Ko Richard selanjutnya. Saya pikir enggak, malah itu memberikan Hmm. saya kemungkinan untuk lebih bebas, untuk lebih berani, untuk bisa ini ya, karena tuntutannya itu kan lebih luas. Ya. Tidak sempit bahwa sebuah karya itu kamu tayang di bioskop di sini 3 hari, habis itu dia turun atau apa gitu loh. Dan kesempatan untuk kemudian orang mencari karya kamu di di ini di internet banyakkan dan lain Ya. sebagainya. Uh, Nanti kalau ke depan dengan ada platform yang lebih merajalela dan orang-orang bisa akses karya-karya yang dia suka dengan ini ya, saya pikir selalu ada itu, dan nanti bisa dikelompokkan sehingga itu orang mencarinya lebih gampang gitu loh. Ya. Ya. Dan kategori itu semacam pemasaran internasional dan mereka jago sekali. Ya. Dan Jadi mungkin butuh juga ya mungkin juga kondisi ini juga sangat 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 penting sih ya untuk pembuat film untuk yang sekarang sedang apa bakat-bakat baru selanjutnya ini gitu karena ya rasanya ketika terjadi transisi seperti ini atau revolusi lah nanti atau apa gitu teknologi atau apa itu rasanya justru biasanya pasti ada impact yang ya, lebih positif lah gitu. Maksudnya ya hubungannya mungkin sama distribusi gitu, sama ya. sistem produksi, terus gitu Ya. gitu. Saya pikir sejak hampir 20 tahun yang lalu udah mulai platform-platform untuk membuat kayak mix and match itu udah dikembangkan ya. Dan saya Hmm. pikir dengan kejadian COVID ini akan membuatnya lebih kuat lagi, dan di masa depan seorang kreator akan selalu
di listed dipasang di ini ya sebagai dengan track record karyanya dan lain sebagainya. Kemudian nanti orang yang punya funding dan lain sebagainya ketika dia mau cari dia itu tinggal pilih-pilih aja gitu kan. Kemudian produksi itu dilakukan dan sistemasinya akan jauh lebih bagus dan saya pikir itu masa depan. Dan untuk kreator, makanya saya selalu percaya seseorang yang kreatif itu selalu ada cara untuk dia menjalankan hidupnya dengan berkarya. Karena beda dengan seseorang yang kerja di satu profesi tertentu, kemudian dia itu ketika krisis dan lain sebagainya dia nggak bisa. Orang kreatif itu bisa. Kalau perlu dia buka awalnya. Ya, karena kita punya ya value-nya ada di kita gitu ya. Ada. Iya, orang kreatif itu kan tiap hari kerjanya berpikir kreatif kan. Kalau umpamanya dia susah segala macam, ya dia apa kayak jualan ini apa. Tetapi obsesi dia untuk berkarya itu tidak berhenti. Kalau dia berhenti mati ya. Dia akan kering dan pelan-pelan akan semacam nggak ada ini. Mas Hifa, kalau Mas Hifa melihatnya ke depannya seperti apa? Ya bakal ada kebiasaan gitu atau apa yang kita sebut normal yang baru sih gitu. Maksudnya tapi yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan buat saya sebenarnya kan lama gitu ya kita punya pikiran bahwa aduh bioskop ini bagaimanapun itu kan bioskop itu tempat yang paling nikmat ya, paling nyaman ya kita nonton film gitu. Maksudnya di layar besar gitu dan ada kan kekhawatiran kalau bioskop itu mati gitu. Nah, dan kemarin sebenarnya di saat itu khawatir gitu terus tiba-tiba oh enggak kok gitu bagaimanapun bioskop tetap punya karakter yang ini. Tapi sekarang ini agak menakutkan sih buat saya gitu di saat memang nggak ada bioskop yang buka gitu karena ya bagaimanapun kita butuh kan culture menonton gitu maksudnya culture menonton kita masyarakat Indonesia kan juga sebenarnya cukup rendah gitu. Nah kita butuh gitu dan ini kondisinya kemarin lagi bagus-bagusnya kan gitu orang ke bioskop gitu cuman sekarang dengan kondisi seperti ini sebenarnya itu yang paling saya khawatirkan. Tapi saya berpikir jangan khawatir Mas Iva. Orang Indonesia itu ajaib tuh. setelah masa-masa susah lewat, kita akan lupakan semuanya dan kita itu akan berkelompok lagi, bergerombol kemana dan semua ini akan dilewatin. Dan saya pikir perubahan kita ini masyarakat yang sangat fluiditasnya tinggi ya. Makanya kalau kamu mau tahu Twitter dan sosmed kita paling kepo itu ya di sini kan. Dan orang-orang kepo itu dia nggak bisa menyendiri, dia harus berkelompok, dia harus keluar kumpul dan dengar gosip dan lain. Kita itu paling kepo dan di satu sisi itu juga sangat bon vivantnya itu aspirasi atau dorongan hidupnya itu juga tinggi sekali. Jadi sangat dinamis. Dan saya nggak melihat tiba-tiba orang nggak ke bioskop dan kasih aja 2-3 bulan semuanya udah bosen segala macam, mall akan penuh, pasar dan orang akan ngumpul. Sekarang aja di pasar ngumpul-ngumpul itu orang ngopi. Cuman jaraknya aneh aja duduknya, jaraknya agak-agak kayak gitu. Tapi saya pikir itu nggak terlalu drastis lah. Tapi di dunia barat saya pikir trauma ini buat mereka akan merubah paradigma di sana. Ya, kalau di negara-negara yang lebih maju ya, karena mereka cenderung hidupnya lebih sistematis. Karena sistematis itu akan tiba-tiba merubah paradigma kehidupan ya. Kalau kita ini kalau istilah di ilmu bahasa itu kita ini parol, kita itu nggak pernah jadi bahasa.
Makanya sajak-sajak kita itu keren. Bahasa kita itu nggak ada penanda gender dan nggak juga ada penanda waktu dan lain. Nah, itu ya itu mencerminkan itu masyarakat kita, fluiditas kita dan kecairan kita satu dan lain, dan juga kepicikan, kekepoan segala macam ada semuanya gitu. Itu kerennya itu. Oke, Pak Richard. Mungkin terakhir kan mungkin banyak nih teman-teman gitu yang mudah-mudahan apa generasi-generasi berikutnya para pembuat film gitu. Mungkin Ko Richard ada sesuatu yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kita. Saya pikir mereka itu sekarang ya kadang-kadang berteman-teman secara sosmed dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka membutuhkan sebuah guidance dan lain itu, mereka itu agak bingung ya. Dan kemudian teman-teman yang kreator yang lain juga harus, saya pikir ya seperti tadi saya sarankan, lewat IFDC itu ada satu komunitas ditunjuk itu bergilir, itu berapa orang yang nanti jadi semacam guide ataupun orang yang bisa menjelaskan hal-hal tertentu dan kepada mereka yang mau muncul ya, dan dengan sebuah kultur seperti itu, saya pikir nanti akan dapat generasi yang hebat-hebat dan mereka itu bisa sendiri explore, tapi di guide dengan perlahan untuk hal-hal yang mereka perlu perhatikan dan lain sebagainya. Dan IFDC itu bisa lakukan. Dan seperti saya katakan, saya belajar dari nol untuk merakit drone, dan hari ini hampir udah mau kelar, dan itu semuanya lewat guidance dari seseorang yang ahli, sangat ahli lagi. Dia itu kayak Mr. Know It All, dia sebut dirinya gitu. Dan dia tiap hari berkomunikasi sama saya lewat email. Dan setiap kali saya tanya dia, dia jawab dengan baik dan sangat sistematis kasih tahu segala macam. Dan dia tidak meminta apa-apapun. Tapi di bawahnya ada Patreon, kalau kita mau sumbang dan lain akan dikasih, gitu loh. Dan IFDC bisa provide itu, dan ditaruh aja itu beberapa teman-teman yang kalau merasa mau berkontribusi dan lain, dan atau dikasih giliran dan dikasih nomor kontak di IFDC emailnya, dan kemudian dijawab gitu. Oke. Ya, sekalian jadi ada informasi baru gitu buat teman-teman yang mendengarkan gitu. Bapak IFDC juga sedang menyusun kurikulum. Mungkin ada hubungannya dengan Ko Richard tadi yang nantinya kita akan ada workshop lah gitu. Sangat terbatas gitu. Kita lagi susun gitu apa kurikulumnya, terus nanti kemudian pokoknya di follow terus aja, diikuti informasi selanjutnya di akun Instagram IFD Club gitu. Oke, terima kasih Ko Richard, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya, sehat selalu, sukses drone-nya. Sama-sama. Ya. Semoga terima kasih. Ngopi. Ya, semoga keadaan cepat normal dan kita ketemu-ketemu. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ko Richard. Ya.